Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Viola Indah Wahyuni dari Prodi PIAUD. Nah, kali ini kita akan membahas tentang area Broca dan area Wirnik. Nomor 1, area Broca. Area Broca adalah bagian-bagian dari otak manusia yang terletak di gyrus frontalis superior pada lobus frontalis korteks otak besar. Area ini berperan pada proses bahasa serta kemampuan dan pemahaman berbicara. Nah, area ini berfungsi pada proses berbahasa. Kemampuan ini mengeluarkan ide dengan bahasa yang baik, serta menggunakan kata-kata akurat dalam bahasa lisan maupun tulisan. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan manusia, karena apabila area otak ini mengalami kerusakan, maka manusia hanya dapat memahami, tetapi ia tidak dapat berbicara atau berbahasa. Selanjutnya, yang kedua yaitu area Wirnik. Area Wirnik adalah area otak yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Area ini terletak di lobus temporal dan divisualisasikan di sebelah kiri bagian otak. Namun, lokasi pasti dari area Wirnik masih diperdebatkan hingga saat ini. Area Wirnik memiliki kaitan dengan area Broca di otak. Apabila peran area Broca dikaitkan dengan produksi kata-kata, maka area Wirnik berperan dalam pemahaman terhadap suatu perkataan. Seperti bagian otak lain, area Wirnik juga beresiko mengalami kerusakan. Kerusakan pada area Wirnik menimbulkan masalah medis yang disebut afasia Wirnik. Nomor 1, afasia Wirnik. Afasia Wirnik adalah gangguan pada area Wirnik yang memicu gangguan komunikasi pada seseorang. Afasia Wirnik dapat menimbulkan beberapa gejala. Misalnya, 1. Tidak menyadari kesalahan yang diucapkan. Nomor 2. Mengucapkan kata-kata yang tidak mempunyai makna atau arti. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Afasia Wirnik cenderung memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Sulit memahami yang berbahasa lisan. Yang kedua, sulit menulis. Dan yang terakhir yaitu sulit membaca. Penyebab afasia Wirnik sebagai gangguan pada area Wirnik. Lesi atau kerusakan pada area Wirnik dapat memicu afasia Wirnik. Kerusakan ini dikaitkan dengan stroke yang menghambat aliran darah menuju otak. Apabila darah tidak mencapai area Wirnik, sel otak dapat menjadi mati dan memicu afasia Wirnik. Sekitar 25 hingga 40% pasien stroke mengalami afasia. Beberapa kondisi medis lain juga beresiko memicu kerusakan pada area Wirnik. Masalah medis tersebut yaitu nomor 1, trauma kepala, nomor 2, tumor, nomor 3, infeksi, dan nomor 4, gangguan neurologis. Bisakah afasia Wirnik ditangani? Afasia Wirnik memang dapat mengurangi kemampuan berbahasa seseorang. Namun, individu yang mengalami afasia ini berpotensi kembali pulih dengan intervensi dan rehabilitasi bahasa. Terapi dan rehabilitasi untuk memperbaiki fungsi area Wirnik paling efektif jika dilakukan sesegera mungkin setelah cedera otak terjadi.
mendeteksi makna percakapan yang tidak sesuai ekspektasi. Para ahli juga mulai mengkaji penggunaan obat untuk menangani aphasia Wernicke dan memperbaiki kerusakan pada area Wernicke. Obat-obatan diharapkan dapat meningkatkan aliran darah ke otak, mempercepat perbaikan fungsi otak, atau mengganti neurotransmitter yang tak seimbang pada organ tersebut. Riset lanjutan masih diperlukan untuk mengkaji efektivitas obat dalam menangani aphasia. Aphasia selanjutnya yaitu aphasia ekspresif atau bisa disebut dengan aphasia Broca. Aphasia ekspresif terjadi karena kerusakan pada bagian otak yang terpisah lobus frontal kiri atau pada area Broca.